Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Wijayanti, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai resusitasi bayi baru lahir. Jadi, resusitasi bayi baru lahir atau neonatus yaitu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu bayi melewati masa transisi sistem respirasi dan sirkulasi dari kehidupan janin ke kehidupan neonatal pada saat lahir, baik yang berlangsung normal maupun yang mengalami penyulit. Salah satu bayi yang harus diberikan resusitasi yaitu bayi yang mengalami asfiksia atau berkurangnya kadar oksigen dalam tubuh bayi sehingga bayi merasa menggap-menggap. Dalam melakukan tindakan resusitasi, kita mengikuti panduan atau langkah sesuai dengan algoritma resusitasi bayi baru lahir atau neonatus. Dan langkah-langkah dalam resusitasi ini kita mengikuti standar ABCD dari program resusitasi secara umum, yaitu yang pertama airway. Airway yaitu buka jalan nafas dengan yang biasa disebut atau disingkat HAICAL. Yang pertama itu H. Hangatkan tubuh bayi. Kemudian A. Atur posisi bayi. I. Menghisap lendir. K. Keringkan bayi. A. Atur posisi bayi kembali. Dan L yaitu tindakan lanjut. Kemudian yang kedua yaitu breathing. Breathing yaitu rangsang pernafasan dengan rangsang taktil, kemudian memberikan oksigen aliran bebas atau ventilasi tekanan positif atau VTP. Kemudian ada circulation and drugs, yaitu pertahankan sirkulasi dengan kompresi dada, memberikan epinefrin atau cairan. Kemudian untuk langkah-langkah atau urutan dalam melakukan tindakan resusitasi bayi baru lahir atau neonatus. Yang pertama yaitu terima bayi dengan selembar kain kering. Kemudian lakukan evaluasi usaha nafas, apakah bayi bernafas atau menangis, kemudian adakah tonus otot atau tidak. Kemudian kita lakukan langkah awal dalam 30 detik, yaitu nyalakan pencatat waktu, kemudian pastikan bayi tetap hangat, baringkan bayi di bawah pemanas radian yang telah dihangatkan dengan posisi kepala di depan penolong. Kemudian atur posisi dan bersihkan jalan nafas bayi. Yang pertama, bersihkan mulut dan hidung bayi dengan menghisap. Posisikan bayi terlentang, kepala posisi netral, jangan melakukan ekstensi yang berlebihan. Kemudian, pernafasan dangkal. Jika pernafasan dangkal atau tersengal-sengal, segera hisap lendir mulai dari mulut, kemudian hidung. Penghisapan jangan terlalu dalam dan tidak lebih dari 5 cm dari mulut pada bayi cukup bulan dan tidak boleh lama atau beberapa detik saja. Kemudian, jika ketuban keruh atau bercampur mekonium kental, bila bayi menunjukkan usaha nafas baik, tonus otot baik, dan LDJ lebih dari 100 kali per menit, cukup bersihkan mekonium dari mulut dan hidung dengan balon penghisap biasa. Namun, bila bayi tidak bugar atau tidak riang, tidak terlalu sehat, dapat dilakukan dengan kateter penghisap. Kemudian selanjutnya itu keringkan kepala dan seluruh tubuh bayi, kemudian singkirkan kain basah pada bayi dengan berat kurang dari sama dengan 1500 gram. Bayi langsung dibungkus plastik bening tanpa dikeringkan terlebih dahulu kecuali wajahnya, kemudian dipasang topi. Bayi tetap dapat distimulasi walaupun dibungkus plastik. Kemudian selanjutnya yaitu rangsangan taktil. Jika pengeringan dan penghisapan lendir tidak merangsang bayi untuk bernafas secara baik, lakukan rangsangan berupa tepukan atau menyentuh telapak kaki, kemudian menggosok atau menepuk punggung, perut, dada, atau ekstremitas bayi. Kemudian kita lakukan observasi usaha nafas, laju denyut jantung atau LDJ, dan tonus otot. Yang pertama, jika bayi bernafas spontan namun tidak terdapat distres nafas, maka berikan sungkup dan hubungkan dengan continuous positive airway pressure atau CPAP atau alat TEPIS resusitator dengan tekanan positif akhir ekspirasi TPAE. Kemudian lakukan pemantauan saturasi oksigen. Dan jika bayi bernafas spontan namun terdapat cyanosis atau distres nafas, maka pertimbangan suplementasi oksigen dan melakukan pemantauan saturasi oksigen perifer. Kemudian
Kemudian ketika bayi tidak bernafas atau megap-megap atau LDC kurang dari 100 kali per menit, maka dilakukan pemberian ventilasi tekanan positif atau VTP. Caranya yaitu yang pertama, pilih sungkup yang sesuai dengan kondisi bayi, yaitu yang menutupi ujung dagu, mulut, dan hidung. Kemudian hubungan sungkup dengan balon mengembang sendiri atau tepis resusitator. Kemudian sungkup dipegang dengan cara CE clamp. Kemudian berikan VTP dengan tekanan inspirasi positif yang dinaikkan bertahap sesuai dengan target saturasi pasien. Kemudian kecepatan 20 hingga 30 kali selama 30 detik, satu lepas-lepas atau pompa hingga didapatkan 40 hingga 60 inflasi per menit. Saat memompa, pastikan pengembang dada adekuat seperti nafas tenang, dan jika tidak, lakukan pemantauan saturasi oksigen perifer. Selanjutnya yaitu kita melakukan penilaian awal VTP, yaitu setelah 15 detik. Jika LDC naik, dada mengembang, yaitu VTP efektif, berarti melanjutkan VTP 15 detik lagi. Yang kedua, jika LDC tidak naik, dada mengembang, lanjutkan VTP 15 detik lagi. Kemudian yang ketiga, jika LDC tidak naik, dada tidak mengembang, evaluasi sungkup, reposisi isap buka mulut, tekanan dinaikkan, alternatif jalan nafas, pikiran intubasi, sampai dada mengembang, lanjutkan VTP ini sampai 30 detik. Kemudian lakukan penilaian kedua VTP. Yang pertama, jika LDC lebih dari 100 kali per menit, nafas adekuat, berhenti atau stop VTP dan berikan oksigen nasal. Kemudian jika LDC 60 sampai 99 kali per menit, lakukan evaluasi ventilasi lanjutkan. Kemudian yang ketiga, jika LDC kurang dari 60 kali per menit, lakukan evaluasi ventilisasi, pertimbangkan intubasi. Jika VTP sudah menggunakan fraksi oksigen 100% dan LDC masih kurang dari 60 kali per menit, maka lakukan kompresi dada. Kompresi dada dilakukan setelah bayi terintubasi. Kemudian observasi LDC dan usaha nafas setiap 60 detik. Jika setelah intubasi dan kompresi dada LDC masih kurang dari 60 kali per menit, maka pertimbangkan pemberian obat dan cairan intravena. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita melakukan evaluasi kondisi bayi. Yang pertama, nilai pernafasan bayi dengan melihat pengembangan dada dan warna kulit. Kemudian dengarkan suara nafas di seluruh lapangan paru dengan stetoskop. Kemudian kita nilai denyut jantung dengan mendengar irama jantung dengan stetoskop dan hitung LDC. Kemudian kita nilai warna kulit apakah kemerahan atau sianosis perifer atau sianosis sentral dan saturasi oksigen. Kemudian selanjutnya yaitu pasang saturasi oksigen dan termometer. Kemudian cara melakukan langkah intubasi, yaitu pertama persiapan alat intubasi, kemudian gunakan sarung tangan steril, kemudian posisikan pada permukaan rata, posisi kepala bayi di tengah dengan leher sedikit ekstensi, jangan terlalu menengadah, jangan terlalu ekstensi, cukup sedikit saja. Kemudian tarik dagu dalam posisi menghirup. Kemudian selanjutnya itu monitor LDC dan saturasi, kemudian suction bila perlu, dan selanjutnya itu preoksigenisasi. Kemudian setelah itu kita pegang laringoskop dengan tangan kiri, posisikan daun terbuka dan lampu menyala. Yang selanjutnya yaitu selama proses asistensi memberikan O2 aliran bebas. Kemudian stabilkan kepada kepala bayi dengan tangan kanan, buka mulut bayi dan tekan lidah ke arah bawah. Masukkan laringoskop dari sebelah kanan lidah sampai menyentuh valekula. Kembali lokasi glotis, insersi sampai garis pedoman. Pastikan posisi ETT baik, dengarkan suara nafas vesikuler simetris pada kedua lapang paru. Kemudian fiksasi ETT dengan tali kendali dan hipafik. Kemudian hubungkan dengan balon tidak mengembang sendiri atau tepis resusitator. Kemudian setiap bayi yang diintubasi wajib dilakukan pemasangan OGT. Selanjutnya yaitu pijat jantung atau penekanan dada. Dalam tindakan ini perlu dilakukan minimal oleh 2 orang. Yang satu orang melakukan pijat jantung posisi di kanan atau kiri bayi, dan satu orang melanjutkan ventilisasi atau posisi di atas kepala bayi.
Pijat jantung dilakukan di antara kipoid pada sepertiga bawah sternum, di bawah garis imajiner yang menghubungkan papila mamae, dan kedalamannya setidaknya sepertiga diameter anteroposterior dada. Kemudian selanjutnya yaitu metode ibu jari. Dua ibu jari bisa berdampingan dan jari lainnya melilingi toraks untuk menyokong punggung. Kemudian tekan sternum dengan ibu jari dan jari yang lain menyangga punggung bayi. Kemudian metode dua bayi yaitu menggunakan jari manis dan jari tengah untuk menekan sternum dengan arah tegak lurus dan posisi jari mengikuti garis tengah. Kemudian yang kedua, tangan yang bebas bisa digunakan untuk menyangga punggung bayi. Kemudian selanjutnya yaitu kekuatan menekan. Gunakan kekuatan cukupnya untuk menekan sedalam 1,5 cm atau kurang lebih sepertiga diameter anteroposterior, dan jangan mengangkat ibu jari atau ibu jari tangan dari dada di antara penekanan. Kemudian lakukan kompresi dada masing-masing setengah detik dengan jeda setengah detik setiap selesai kompresi ketiga untuk memberikan nafas, sehingga rasio yang tepat didapatkan adalah 3:1, seperti misal menghitung 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3. Nah, sehingga 3:1. Kemudian dengan total 90 kali kompresi dan 30 nafas setiap menitnya. Selanjutnya yaitu 1 2 3 pompa, yaitu satu siklus kegiatan. Rasio 3:1 berarti satu siklus kurang lebih 2 detik, 1,5 detik kompresi dada dan setengah detik ventilasi. Kemudian 90 kompresi ditambah 30 ventilasi dalam 1 menit. VTP dengan konsentrasi oksigen 100%. Kemudian setelah 30 detik kompresi dada dan ventilasi, evaluasi LDJ. Jika LDJ lebih dari 60 kali per menit, hentikan kompresi dan lanjutkan ventilasi dengan kecepatan 40-60 kali pompa per menit. Dan jika LDJ kurang dari 60 kali per menit setelah ventilasi adekuat dan kompresi dada dilakukan dengan benar, pertimbangan pemberian obat dan cairan intravena. Selanjutnya yaitu adrenalin diberikan dalam dosis 10 hingga 30 mikrogram per kilogram berat badan. Secara bolus atau dorongan cepat bisa diulang tiap beberapa menit sekali bila LDJ masih di bawah 60 kali per menit. Nah, tadi saya sudah menjelaskan seputar resusitasi terhadap neonatus atau bayi baru lahir. Cukup sampai sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.